Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk memuji membesarkan nama Tuhan, bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Bapa, aku datang kepadamu.
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyanyi bagimu Tuhan, kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Bapa, kami muliakan Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau perkenankan kami masuk hadirat-Mu, memuliakan, membesarkan namamu Bapa. Sementara kami akan menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Urapi lidah bibir kami ya Allah, terlebih lagi hati kami Tuhan. Kuduskan Bapa supaya puji-pujian yang akan kami naikkan berkenan kepadamu Bapa, menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi kami di sini, urapi para pemirsa Tuhan Yesus yang menyaksikan doa kami ini Tuhan. Bersama-sama mereka di rumah, bersama-sama dengan kami memuliakan, membesarkan namamu. Kiranya kuasa Allah boleh hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji namamu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, Allah itu baik, amin. Kita naikkan pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan.
biasa saudara, amin. Puji nama Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan Kau bukan Tuhan yang jauh dari
terpuji nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau mencari hadirat-Mu selalu ya Bapa. Tuhan, puji-pujian telah kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami. Biar setiap firman ditaburkan menjadi berkat buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selalu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, kita bisa berjumpa pada hari ini ya dengan dalam ibadah doa kita pada hari ini, hal yang luar biasa kita bisa bertemu. Juga selamat juga buat rekan-rekan kita yang juga melalui online ini bisa bertemu tatap muka, walaupun tidak ada di tempat tapi kita bisa tatap muka langsung dalam online ini. Dan firman Tuhan hari ini sesuai dengan lagu yang penyembahan yang terakhir, kita mau mencari wajah Tuhan. Banyak hal kita dalam kondisi yang sulit dan dalam kondisi yang begitu mencekam dalam kehidupan kita pada akhir-akhir ini. Banyak orang mencari jalan sendiri-sendiri yang kita tidak tahu arahnya seperti kemana. Tapi pada hari ini kita mau mencari Tuhan. Kenapa? Karena dalam Tuhan itulah ada kemenangan, ada kelepasan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana itu yang namanya mencari Tuhan. Seringkali kita tidak tahu, ya, kita membiarkan diri kita udah tahu nih, datangnya ke Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa kita selalu menunda-nunda? Dan efeknya nanti apa kalau menunda-nunda untuk mencari Tuhan? Kita akan tahu semua, kita buka aja langsung. Ya, kita baca bersama-sama di kitab Amos pasal 5. Ya, ini ada ayat 4 sampai 6, tapi saya akan tekankan di pasal keempatnya. Saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, ya di sini ada kata yang paling penting adalah carilah Tuhan. Saudara tahu pengertian cari? Dalam bahasa aslinya dikatakan cari itu seperti orang yang mencari tapak demi tapak, step by step. Enggak semua sembarang cari, datang ke gereja langsung nyembah Tuhan. Atau kita datang berdoa di tempat ini langsung naikkan Tuhan. Enggak. Di situ dikatakan seperti kita kayak kalau Anda biasa tahu puzzle, ya, kayak orang misalnya kayak polisi untuk mencari suatu kebenaran, mau menangkap penjahat istilahnya, dia lihat nih, oh ini cocok, oh ini nggak cocok kasus ini, oh ini nggak cocok kasus ini, sampai akhirnya ketemu di mana penjahat itu dapat. Nah, buat kita yang di tempat ini bukan kita lihat mencari penjahat, tidak, tapi kita mencari kehendak Allah. Dia tahu ini kehendak Allah bukan, ya jangan dilalui. Oh ini kehendak Allah, kita jalan. Dan kapan itu berlangsung? Berkali-kali secara terus menerus. Cari kehendak Allah, cari kehendak Allah, itu pengertiannya. Nah, pada zaman Amos ini kondisi umat bangsa Israel itu betul-betul memang benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan bilang sampai katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi carinya itu adalah dengan sungguh-sungguh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu penyembahan yang benar. Dan hari ini kita berdoa. Ya, berdoa, kita naikkan pujian kita, mencari penyembahan yang benar di hadapan Allah. Dan dikatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup seperti kita memang bangkit atau hidup seperti apa? Di sini pengertian hidup adalah revival. Revival artinya ada semangat baru yang tumbuh di dalam kehidupan kita sehingga kita terbentuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita akan lihat sebenarnya banyak orang membuang waktu. Banyak orang menyia-nyiakan kehidupannya, banyak orang yang tidak menganggap Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Kenapa? Hati-hati, ya, banyak orang yang membuang tersebut, ya, karena ada saatnya Tuhan bisa terima kita, ada saatnya Tuhan nggak berkenan untuk ditemui. Dan pada saat Tuhan tidak berkenan ditemui, habislah hidup kita, hampa semua. Jadi mumpung ada kesempatan, carilah Tuhan selama kita hidup. Jangan pergi dibilang ke Betel. Kenapa ke Betel?
Ke Betel kita tahu lah, Yakub pada saat itu bermimpi, ya dia ketemu dia lihat tangga jalan menuju surga, ya dia lihat ini menuju surga, oleh sebab itu dia terbangun lalu diambil batu tersebut didirikan mezbah Tuhan. Artinya apa? Seringkali manusia ya begitu dibilang cari Tuhan untuk hidupnya, dia mengenang hanya masa-masa lalu, memori-memori lalu yang pernah, oh di sini nih Tuhan ada nih, di sini nih Tuhan hadir, yuk kita ke sana. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang ada adalah hubungan pribadi, itu yang membuat kita hidup. Hubungan pribadi kita bersama Tuhan, itulah yang membuat kita hidup. Bukan kita melihat, oh di gereja sini bisa pernah ditolong nih, kita ke gereja situ, siapa tahu nanti kan urapan Tuhan terjadi situ. Enggak perlu, semua gereja Tuhan hadir. Bahkan di rumah ini, di rumah Tuhan ini pun hadir. Seringkali banyak kita membenci dengan gereja, oh di gereja itu mengecewakan. Tidak, yang bikin mengecewakan tentunya adalah hidup kita sendiri. Cari Tuhan, ya nggak perlu cari Betel-Betel yang mungkin ada pernah terkenang, oh di sana dulu saya enak ya segini, di semua dipenuhi semua segala macam, di gereja itu diberkati, hamba Tuhannya di situ diberkati semua segala macam. Kita akan menemui kecewa. Makanya dibilang Betel akan lenyap. Kalau Anda cuma mencari itu akan lenyap. Bahkan dibilang jangan pergi ke Gilgal. Kenapa Gilgal? Gilgal ya mungkin Bapak Gembala pernah dalam khotbahnya dalam minggu kemarin itu dibilang di situ tempat bentengnya pertahanan orang Israel sebelum masuk ke Kanaan. Tapi di akhirnya adalah di situ banyak penyembahan berhala. Di sini pun juga bahaya. Orang kalau mencari hidup, semangat yang baru dipenuhi dalam kehidupannya, kalau dia mencari Gilgal, itu mencari kekuatan di luar. Bahkan yang lebih berhala lagi, yang bahaya lagi, dia mencari berhala. Kekuatan-kekuatan mistis yang ada di situ untuk melepaskan mereka dari kehidupan mereka. Dan sekali lagi dibilang jangan menyeberang ke Berseba. Apa itu Berseba? Berseba itu sebenarnya sumur yang dibuat oleh Abraham, yang meluap-luap dengan air yang melimpah-limpah. Artinya ada kehidupan, ada mengandalkan harta duniawi semua. Tapi yang perlu kita tahu, Berseba itu ada di tanah seberang pada saat itu dikuasai oleh orang Filistin. Dan Abraham dan Abimelek mengadakan perjanjian di situ. Artinya dibilang oke, dibilang. Tapi Abraham tuh minta, tolong itu. Ya sumur itu pengertian duniawi. Karena apa? Sumur itu buat menghidupin. Karena sumur pada saat itu adalah sumber segala-galanya untuk menghidupi domba-dombanya. Dan itu airnya begitu meluap. Artinya apa? Kalau kita mencari Tuhan hanya berdasarkan mencari oleh kekuatan dan harta kita, semuanya akan binasa. Kehidupan itu tidak akan dapat. Yang terpenting adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang saya katakan tadi, tahu cari kehendak Allah. Ini yang enggak benar, jangan lakukan. Ini yang benar, itu dilakukan. Terus sampai ketemu, disitulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Yang jadi masalah, saya katakan sekali lagi, banyak orang lebih banyak membiarkan dirinya mencari Betel, mencari Berseba, ya mencari ke Gilgal. Bukan mencari Tuhan dalam bentuk penyembahan, sujud, dan berdoa. Itu yang ingin Tuhan lakukan adalah hubungan pribadi, mencari kehendak Allah. Makanya Yesaya katakan di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan di sini, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Dibilang dan dikatakan lagi, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan selama berkenan, tapi hati-hati, jangan sembarangan cari Tuhan. Oh gampang cari Tuhan kalau dia mau temui saudara, kalau dia masih berkenan saudara. Tapi kalau udah gak berkenan ditemui, mau nangis darah pun sekalipun Tuhan gak mau temui. Berserulah kepada dia selama ia dekat. Anda yang bisa tahu mengukur seberapa jauh Anda dengan Tuhan. Bahkan ada satu lagu katakan, dia hanya sejauh doa. Ya, bila hati kita susah semua, sejauh doa. Artinya apa? Tuhan itu begitu dekat pada saat apa? Pada saat kita doa. Dan juga pada hari ini. Pada saat kita berdoa, itulah kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya dibilang nafas hidup orang Kristen itu adalah melalui doa. Orang yang gak pernah berdoa itu ya nafasnya habis. Kalau komunikasinya mati rohani, akhirnya apa? Hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Isinya cuma menyakiti Allah. Isinya cuma segala sesuatu tindakannya itu tidak berkenan pada Allah. Lalu dia berdoa ke hadapan Tuhan. Apakah Tuhan dengar pada saat itu? Lihat dulu perbuatannya. Berubah enggak yang tadi dibilang mencari itu? Cari dulu kehendak Allah. Oh ini enggak bagus nih, saya mesti tinggalkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan perbuatan-perbuatan itu, jangan harap Allah berkenan di hadapannya. Ya, jangan harap Allah mau hadir untuk dia. Jangan harap Tuhan akan jawab segala doa-doanya. Tinggalkan itu semua dulu.
cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, kan berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, mumpung kita tahu hal ini, kita ikuti kehendak Allah, itu akan terjadi. Apapun juga terjadi dalam kehidupan saya. Tiap pagi pun saya berdoa. Ya, bersama istri saya 4:30 bangun pagi, udah berdoa. Jam 7 malam juga berdoa. Jadi pagi, siang, sore, ya makan pasti otomatis berdoa. Kita ambil waktu terus, dan itu kita lakukan. Berdoa, karena kita tahu. Itulah napas hidup kita. Jadi kalau masih saya terpelihara, saya nggak mau ambil contoh orang lain. Kalau kehidupan saya masih terpelihara di hadapan Tuhan, sehat, kuat, dicukupkan semua, ya tidak berlebih, tidak berkurang, ya hidup normal aja. Dibilang, cuma kita doa kita cuma katakan kepada Tuhan, dibilang cukupkanlah Tuhan, ya kebutuhan kami pada hari ini secukupnya aja. Kita nggak minta berlebih, yang penting cukup. Itu lebih dari cukup. Kalau berlebih kita takut nanti kita lupa Tuhan. Kalau kekurangan pun juga seringkali orang banyak mengumpat Tuhan. Makanya cari Tuhan yang sungguh-sungguh adalah mencari kehendak-Nya agar kita hidup. Ya, selama dia masih berkenan, datanglah pada Dia, karena Dia begitu dekat. Terus pertanyaannya timbul, cari Tuhan kok, tapi saya nggak diterima sama Tuhan. Saya udah berdoa habis-habisan, ya kan? Berdoa habis-habisan, tapi sampai saat ini nggak ada jawaban doa. Tapi kehidupan saya makin sulit. Ada 2 hal. Ya, perhatikan baik-baik, ada 2 hal kenapa doa itu kita mencari Tuhan dan Tuhan tidak jawab. Yang pertama, memang benar-benar Tuhan tunggu waktu kita. Ya, Tuhan uji kita. Semakin dekat Tuhan, ujiannya makin berat. Saya berkata berkali-kali bahkan pada teman di kantor, ada satu teman anak buah saya nanya, ya satu dia mau dipindah ke daerah lain, dia pusing. Ya, anaknya baru bayi semua, karena ada pimpinan yang lain di bagian yang di atas gitu ya. Waduh, dia mau pindah seperti itu. Saya bilang berdoa, ya berdoa dan lihat kehendak Tuhan. Semakin dekat Tuhan, saya mau melayani Pak. Dia bilang, saya mau melayani Pak di gereja ini. Saya udah komitmen mau melayani. Ya, karena kalau kamu udah komitmen mau melayani Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dibilang, tapi kenapa kok gini, kok saya baru dipindah dari sini kota A ke kota B, dari kota B mesti pindah lagi. Bilang tuh, belum ada sebulan ke kota C. Saya bilang, Tuhan akan jawab itu semua, dan bersyukur ya saya bisa selesaikan itu semua dari doa dia. Cuman saya pesankan begini buat dia, ingat, pada saat kita mau terjun dalam pelayanan Tuhan, mau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, ibarat orang ujian. Pertama ujiannya SD, ya ujian SD mungkin kita bisa lalui, lulus kita, masuk kita SMP, Tuhan kasih ujian itu makin berat, ya lulus SMP, masuk lagi ke SMA, ujiannya tambah berat lagi, lulus kita, masuk perguruan tinggi, S1, S2, S3, semua sampai dengan profesor, ujiannya makin berat. Jadi kalau datang ujian itu semakin dekat Tuhan, ujiannya berat. Karena apa? Itulah yang sesuai dengan firman Tuhan, Dia mau memurnikan iman kita. Seberapa jauh kita mengikut Tuhan. Memangnya Paulus juga ikut Tuhan nggak susah? Susah deh. Awalnya enak dia menganiaya. Lama-lama dia tahu semua. Tapi dia menjaga itu semua. Dia mencari kehendak Allah. Dan dia boleh diselamatkan seluruh hidupnya. Begitu juga dengan kita kalau kita mau. Nah, yang jadi masalah adalah sekali lagi balik. Kok nggak dijawab ya? Tadi poin yang pertama ujian. Yang kedua adalah kenapa kok doa kita nggak dijawab? Ada apa sih? Itu ada berdoa capek-capek gitu ya. Satu, memang Tuhan punya rencana. Dan kita tahu kalau itu rencana Tuhan, teruslah berdoa. Tapi yang kedua, hal ini yang paling penting. Ya, kita buka di Yesaya pasal 59 ya, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan dikatakan lagi, ya pendengarannya tidak kurang tajam ya untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah ya antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri. Nah, ini nggak berkenan nih di hadapan Tuhan. Yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar segala doamu ialah segala dosamu. Itu nggak mau dengar itu semua. Kenapa? Karena dosa kita beresin dulu. Kalau kita udah beres belum dijawab, tunggu waktunya. Jadi jangan harap ada sesuatu yang menjadi di hati kita yang membuat kita itu masih terpegang, gitu ya. Itu nggak bakal terjawab.
lepaskan semua di hadapan Tuhan, izinkan dia yang bekerja. Ya, itu semua akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Dan hidup kita itu akan mengalami revival tadi bilang. Carilah aku yang kitab Amos katakan, maka kamu akan hidup. Nah, itu revival, terjadi revival. Dikatakan lagi, dibilangnya tangan-tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi masalah itu adalah segala kejahatanmu. Ya kan, katakan sekali lagi ya, seperti itu firman Tuhan. Makanya nggak usah cari kemana-mana, ya nggak usah perlu cari ke Betel, ya nggak perlu cari ke Gilgal dengan cara-cara yang seperti itu. Tuhan yang cukup tunduk di bawah kaki Tuhan, memberikan hidupmu yang terbaik. Katakan dengan Tuhan, mana Tuhan dari bagian hidupku yang mesti aku selesaikan? Selesaikan di hadapan Tuhan. Selesai itu lepas. Ya, ada orang mau benci kita, ada orang nggak mau suka. Saya contohnya aja, saya cuma ngambil simple aja lah. Ya, simple aja dalam kehidupan saya. Ya, orang mau berencana apapun juga saya tetap tersenyum. Sampai di kantor teman saya bilang, aduh Pak Wal ini udah dijolimin, diiniin, masih ketawa aja Pak Wal. Ya kan, sampai juga bos saya, pimpinan saya tuh lihat Pak Wal tuh anak buahnya aja mau dikurangin banyak, tapi masih ketawa aja. Ngitung budgetnya udah tipis masih ketawa. Sebenarnya saya juga perih saudara, takut ngeri-ngeri sedap, tapi saya serahkan itu semua di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Bahkan teman-teman yang lain juga bilang pada saya, waduh Pak Wal gimana ya, nggak apa-apalah. Ya walaupun kontrak saya cuma diperpanjang 4 bulan. Ya, tapi saya cuma katakan kepada Tuhan, kita tetap bersyukur. Saya tahu kok pasti bulan depan itu juga nanti Desember selesai diperpanjang lagi. Tuhan tahu, Tuhan begitu besar. Tuhan uji, makanya ikut Tuhan, semakin lama ujiannya makin berat. Tapi ingat, tidak dibiarkan anak-anaknya sampai tergeletak. Tidak dibiarkan anak-anaknya dipermalukan. Tidak dibiarkan kita ya sampai orang-orang itu mengolok-olok kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan satu hal, kenapa sih firman Tuhan ini bilang, carilah aku maka kamu akan hidup. Emangnya ada apa sih dengan Tuhan? Ada apa dengan Tuhan? Emang dekat sama Tuhan hidup emang kenapa sih? Kok selalu dekat Tuhan itu dibilang kok hidup ada revival, ada semangat baru. Emang ada apa sih dekat sama Tuhan? Dan ayat terakhir kita buka Mazmur pasal 62. Ya, Mazmur pasal 62 dikatakan di sini ayat 1, ayat 2 dah kita mulai ya. Ayat 2 sampai dan 3, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Katakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, tidak akan goyah. Artinya apa? Ketika kita cari Tuhan, kita ada kelepasan, ada semangat yang baru. Karena Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kota benteng kita, gunung batu kita, ya. Ini juga kalau gunung batu, kenapa Daud di gunung batu? Bapak Gembala juga pernah sampaikan itu. Ya di gunung batu itu dulu Daud bertahan, kuat. Gak ada semua tentara Saul sampai ngejar-ngejar dia, gak sampai dia ke sana. Karena dia dapat berlindung di sana. Itulah lindungan Tuhan itu sekuat itu. Bahkan lebih, ini cuma gambaran Daud aja sebagai gunung batu. Bahkan lebih daripada itu, perlindungannya begitu ketat. Pemeliharaan Tuhan itu ada, yaitu karena keselamatan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau dekat dengan Allah, kita bisa punya ketenangan. Banyak orang nggak bisa tenang, banyak orang mungkin bisa menghabisi dirinya, ya, bisa bunuh diri, ya. Karena apa? Karena hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengusik, mengejar terus, yang bikin dia tidak tenang. Tapi bersama dengan Allah, semua problem, masalah, kalau kita selesaikan di hadapan Tuhan, kita serahkan kepada Dia, solusi terjadi. Hati kita tenang, sukacita kita ada. Bahkan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, apapun juga itu semua, Tuhan firman Tuhan juga katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Memang anak Tuhan diajar untuk bersukacita, dekat dengan Allah. Makanya kelihatan orang yang dekat Allah sama yang nggak dekat Allah beda. Kalau yang dekat Allah yaitu dia, kayak saya ketawa-tawa mulu ya, walaupun mungkin problem masalah ya, kantong kepeng semua kosong ya, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, sukacita itu ada. Karena apa? Tuhan pelihara. Yang jadi masalah sekalipun punya duit segunung, ya miliar-miliaran semua, kalau hatinya tidak dekat dengan Tuhan, ketenangan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya. Selalu dikejar berbagai masalah. Tapi kita pada hari ini
semua umat Tuhan yang mendengar pada hari ini, ya baik yang ada di sini maupun yang di online mendengar, ya biar kita mencari Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kehidupan yang baru yang memulihkan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, Tuhan baik buat kita. Haleluya. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, Yesus. Ku panggil nama-Mu. Ku bukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sungkat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mari kita cari wajah-Nya Tuhan. Amin Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu. Amin Yesus. Ku panggil nama-Mu.
sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kami selalu mau mencari Engkau Tuhan, mau mencari kehendak-Mu ya Bapa, karena disitulah Tuhan ada semangat yang baru dalam kehidupan kami Tuhan Kau berikan buat kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali melangkah di luar pada kehendak-Mu. Kami mencari tempat-tempat lain Tuhan. Kami mencari Tuhan kekuatan-kekuatan lain ya Bapa. Bahkan kami sering mengandalkan apa yang kami miliki Tuhan. Ampuni kami Tuhan, oleh sebab itu kami seringkali gagal Tuhan. Tidak menemui Tuhan semangat yang baru datang daripadamu. Kehidupan yang baru daripadamu Tuhan Yesus. Untuk kami melangkah demi langkah Tuhan Yesus dalam mengarungi kehidupan kami ya Bapa. Kami butuh Engkau. Dan pada hari ini Yesus, kami pun juga membutuhkan Engkau Tuhan. Khusus buat kami mau naikkan doa-doa kami, buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Istimewa buat para pemimpin Tuhan Yesus bangsa ini. Baik presiden Tuhan, wakil presiden, dengan segenap jajarannya Tuhan. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan Tuhan sampai Tuhan Yesus di kehidupan Tuhan Yesus tingkat RT ya Bapa. Berikan hikmat, berikan akal budi, berikan kemampuan dalam melakukan Tuhan setiap keputusan yang diambil ya Bapa. Sehingga ini mendatangkan damai sejahtera, sukacita buat seluruh Tuhan bangsa dan negara kami ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, beri kekuatan buat mereka, urapi mereka dengan kuat kuasa-Mu, bahkan jaga juga Tuhan pada pemimpin kami kesehatannya ya Bapa, agar mereka benar-benar dapat memberikan tenaganya Tuhan, bagi kemuliaan, kebesaran nama-Mu, dan juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat para tim medis, buat dokter, buat perawat, semua Tuhan yang memberikan tenaganya, bahkan hatinya Tuhan. Bahkan kami tahu ada beberapa dari mereka Tuhan, Engkau panggil Tuhan oleh karena Tuhan Yesus korban dari COVID-19 ya Bapa. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Tuhan beri kekuatan Tuhan, beri ketegaran buat hati mereka. Engkau jaga kesehatannya Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau lihat Tuhan Yesus segala usaha yang dia lakukan. Tuhan tolong dalam membantu pasien-pasien semua ya Bapa. Biar kiranya Engkau mau jamah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mau pulihkan Tuhan. Tuhan mau sembuhkan Tuhan, karena kami punya Allah yang sanggup melakukan itu. Oleh sebab itu kami menaikkan doa ini Tuhan Yesus kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga Tuhan buat gereja lokal Tuhan Yesus. Kami yang ada Bapa, istimewa di kota-kota besar, istimewa juga Jakarta yang kami dengar masuk dalam zona merah Tuhan, dengan tingkat penyebaran Tuhan yang sudah Tuhan Yesus menurut hitungan Tuhan Yesus, Tuhan secara kesehatan cukup membahayakan. Bapa tolong Tuhan, berikan ketegaran buat mereka Tuhan Yesus. Istimewa buat hamba-hamba Tuhan yang ada ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu buat mereka. Lindungi mereka Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan Yesus. Biar kita Tuhan mau campur tangan ya Bapa. Juga kami yang ada di tempat ini Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi semua GPDI Antioquia ini Tuhan. Buat segenap pelayannya yang ada Tuhan, berikan Tuhan Yesus mereka Tuhan hati yang mau tetap selalu melayani Bapa. Memang banyak tantangan Tuhan, banyak tuntutan dari luar Tuhan yang mengerikan ya Bapa, tapi kami tahu kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami memberikan hati kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Kami memberikan hidup kami Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus, bahkan jangan sampai Tuhan pelayanan kami terputus Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus keadaan di luar kiri kanan Tuhan yang mengerikan, menakutkan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya karena ada Engkau Tuhan, ada kemenangan, ada kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang terimbas Tuhan oleh karena pandemi corona ini. Pekerjaannya Tuhan Yesus kehilangan pekerjaan ya Bapa, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu buat anak-anak-Mu yang mencari Engkau Tuhan, Engkau akan sediakan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Kami menyembah Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak Tuhan. Ujian boleh Engkau berikan Tuhan, cobaan boleh datang kepada kami,
tapi Yesus tetap ada bersama dengan kami. Dan berkat-Mu selalu mencukupi buat mereka semua. Tuhan juga campur tangan buat anak-anak-Mu yang masih memiliki pekerjaan. Tuhan Yesus tolong berkati mereka selalu. Bahkan Tuhan yang memiliki usaha Tuhan, Tuhan berkati juga berlipat kali ganda ya Bapa. Agar mereka juga boleh Engkau pakai semua sebagai alat-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Juga Tuhan Yesus terlebih dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau pelihara mereka juga keluarganya Tuhan. Tuhan campur tangan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau berkati buat Tuhan Yesus pada ibadah pada hari ini. Anak-anak-Mu semua yang mempersiapkan Tuhan, yang melayani semua. Sehingga Tuhan Yesus ibadah online doa pada hari ini Tuhan boleh berjalan Tuhan Yesus dengan baik ya Bapa. Berkati mereka, tetap Engkau jaga kesehatan buat mereka semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami dalam aktivitasnya, dalam kuliahnya, dalam pelayanannya Tuhan di tempat ini. Waktu yang telah diberikan Tuhan dengan bersusah payah Tuhan, dan juga pelayanan-pelayanannya di luar. Tuhan Yesus tolong campur tangan, lindungi keluarganya, lindungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Berikan kekuatan yang baru buat dia ya Bapak. Berikan Tuhan Yesus Tuhan penjagaan-Mu ya Bapa. Bentengi dari segala serangan sakit penyakit apapun juga Tuhan. Bahkan dari hal-hal lain yang mengganggu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lingkupi semua dengan kasih-Mu. Engkau baik buat kami, Engkau indah buat kami. Kami bersyukur jika pada hari ini kami boleh bersama-sama dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu. Biar kiranya Tuhan mau kuduskan, Tuhan mau sucikan, bahkan juga mau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biar apa yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa kita saat ini, dan kembalilah kepada aktivitasmu masing-masing, dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Anak yang tunggal, kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin ibadah kami saat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pengumuman kita sepanjang minggu ini. Besok hari Jumat ada ibadah wanita secara online YouTube channel. Hari Sabtu ibadah anak juga di YouTube channel pada pukul 16.30. Dan hari Minggu sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Bapak Gembala, kita akan doa biar semua berjalan baik. Tuhan saya dipuji dibesarkan. Tuhan Yesus memberkati.